Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa kembali anak ya, yaitu mengenal kita belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, coba ayo kita berdiri semua, berdiri. Ayo berdiri. Ya, kita berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ya. Lagu Asmaul Husna dengan nada gelang sifatu gelang. Ya, bisa? Yuk sama-sama, harus dengan semangat. Yuk sama-sama. 1, 2, 3 dimulai. Nama Allah yang baik itu disebut Asmaul Husna. Berjumlah 99 di dalam Al-Quran. Asmaul Husna. Ada 4 nama Yang akan kita ketahui. Al-Mumit yang mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Ayo kawan rajin belajar supaya besar disayang Allah. Ayo kawan rajin belajar supaya besar disayang Allah. Nama Allah yang baik itu disebut Asmaul Husna. Berjumlah 99 di dalam Al-Quran. Asmaul Husna. Ada 4 nama yang akan kita ketahui. Al-Mumit yang mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Ayo kawan rajin belajar supaya besar disayang Allah. Ayo kawan rajin belajar supaya besar disayang Allah. Kita Oke, anak kami silakan duduk kembali. Ya, mudah-mudahan setelah menyanyikan lagu itu tadi kita sudah fresh semua ya nak ya. Nah, selanjutnya kita mulai ya. Seperti biasa nak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ya, atau wasilah, yang mana kita hadiahkan pertama sekali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua kepada semua kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Selanjutnya kepada semua guru-guru kita, semua guru yang telah mengajarkan kita satu ilmu, itulah guru kita. Terutama guru-guru kita yang ada di SD Negeri 010106 Seisilau Barat. Kemudian yang terkhusus bagi kita sendiri yang sedang belajar di dalam ruangan kelas ini, mudah-mudahan Allah bukakan hati, jernihkan pikiran ya, sehingga kita bisa mudah menerima, menghafal, yang paling penting mengamalkan pelajaran yang nantinya akan kita pelajari, yaitu tentang Asmaul Husna, sehingga kita menjadi anak yang soleh dan solihah yang nantinya bisa membawa kedua orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran. Ya. Berapa jumlah siswa anak-anak kami yang ada di kelas 5 ini? 19. Coba hitung mulai. Wah, suaranya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah juga rapinya juga sudah ya Bapak cek rapiannya. Alhamdulillah, cuman ada teman kita yang satu ini lain sendiri bajunya. Mudah-mudahan lain hari bisa bareng dengan kita pakainya. Mungkin basah karena kan musim hujan ya nak ya. Oke, selanjutnya anak-anak kami semua ya. Pada waktu minggu lalu atau pada waktu pertemuan sebelumnya ya Rifki, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang membaca Quran surah At-Tin. Ada berapa jumlah surah At-Tin? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 8 ayat. Sudah hafal semuanya nak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau sudah hafal menjadi pahala bagi anak-anak kami semua, sehingga bisa menjadi amal ibadah yang nantinya bisa disayang Allah. Tapi sebelum disayang Allah, kita harus mengenal Allah Subhanahu. Dari mana jalannya kita mengenal Allah? Dari yang akan kita pelajari ini nanti setelah ini, yaitu tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Di sana. Nah, selanjutnya kita ya belajar ini tentang Asmaul Husna. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, setelah mengamati tayangan video tentang Asmaul Husna, anak-anak kami semua siswa dapat menganalisis makna Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan benar. Itu yang pertama. Nanti ada tayangan videonya. Kemudian yang kedua, setelah bertanya jawab, setelah bertanya jawab, siswa mampu menyimpulkan Al-Asmaul Husna, Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan baik dan benar. Sedangkan yang ketiga, setelah pembiasaan dan praktek atau nanti ada permainan, siswa mampu mengkategorikan atau membandingkan sikap dan perilaku Asmaul Husna, Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dalam kehidupan dengan jelas. Sana, jadi inilah nanti yang mau kita capai setelah pembelajaran. Ada berapa? Ada 3 poin. Ya, ya, nah ya. Nah, jadi setelah kita belajar ini, setelah Bapak uraikan tujuan pembelajaran kita, jadi kami harapkan anak-anak kami semua tetaplah rajin belajar, ya. Tetap rajin belajar dengan semangat, dengan penuh ridha Allah, karena Allah Subhanahu wa taala lillahi taala, jangan karena yang lain-lain. Kenapa? Karena pentingnya belajar ini sangat benar-benar penting, apalagi ini mengenai tentang pelajaran Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita belum mengenal namanya? Bisa? Jadi mulai dari sekarang tanamkan, ya, sifat rajin belajar, sikap jangan malas, itu sikap malasnya dibuang jauh-jauh, jangan ada lagi nempel pada diri kamu semua, sehingga kita semua nanti bisa menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi biar kita mulai, perhatikan tayangan video berikut ini. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit atau kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tapi tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyu? Allah yang Maha Hidup menugaskan manusia untuk memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya, betul kan? Karena melalui namanya itu, kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa itu Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya Video tadi ya, video dari YouTube. Bagi anak-anak kami yang ingin bertanya boleh ajukan tangannya. Ya. Apa yang mau ditanya, Nak? Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan. Jadi seluruh manusia, makhluk Allah yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang mati. Ayam mati, manusia mati, hewan mati. Tapi selaku kita sebagai manusia, apa yang harus kita persiapkan waktu kita menjelang mati? Banyaklah berbaik atau beramal yang baik, beramal solih, dan jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Supaya apa? Karena kematian ini, setelah kematian ada kehidupan yang abadi. Kalau mau bahagia di kehidupan yang abadi setelah mati, banyak berbuat baik. Banyak contohnya, sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Ya, sudah dijawabnya ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, Apika. Kalau Al-Hayyu itu artinya yang maha hidup. Allah yang menghidupkan semua ini. Tak ada yang lain. Bunga-bunga hidup. Kita yang hidup, siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain lagi? Ya? Hilya? Al-Qayyum itu yang maha mandiri. Allah tidak ada bergantung kepada orang yang lain. Allah bisa sendiri. Ya, itulah Al-Qayyum. Ada lagi? Ya, Amel. Al-Ahad itu yang Maha Esa. Esa itu bisa diartikan juga dengan tunggal. Ya. Jadi Allah itu tidak 2, 3, 4 itu tidak. Allah itu hanya Esa. Ada lagi? Ya. Bagus, tepuk tangan dulu untuk si Fikra. Ya, sebelum kita membahas Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, ada baiknya apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah itu yang baik, yang indah. Ada berapa jumlahnya di dalam Al-Quran? 99. Tadi sudah kita nyanyikan lagunya, ya kan? Dan ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak ingin membagikan kelompok. Untuk pembagian kelompok, ya, kita semua tidak tahu siapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita tidak tahu. Yang jelas Bapak ingin bertanya. Sebutkan angka yang paling kamu sukai antara 1 sampai dengan 4. Ya, tidak boleh sama. Kamu? 2. Kalau udah 2 jangan 2 lagi. 3, 1, 4, 3, 2, 1, 3 udah, 4. Kamu? 1, 4 tinggalan. 4. Kamu? 3, 1. Bebas antara 2 atau 4. Jangan 3. 2. Sudah? Ingat nomor yang kamu sebutkan tadi? Ingat? Sekarang coba kelompok 1 tadi siapa aja? Tunjuk tangannya. Kelompok 1 yang bilang yang mengatakan 1, angka 1. Ya, sudah? Siapa di antara ketuanya yang dapat angka 1 siapa? Apika. Berarti kelompok 1 di sini. Ayo segera bergerak. 2, siapa 2? 2 siapa 2? 2, 1, 2, 3, 4. Ketua siapa yang dapat 2? Alfat. Sana 2. Bahan untuk diskusi. Selain tadi kamu sudah menyaksikan video, tayangan video, ya. Itulah yang akan didiskusikan. Yang pertama, mana Al-Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
sikap dan perilaku kita dalam hidup dan kehidupan Asmaul Husna, Al-Mu'id, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Ya, itulah yang akan didiskusikan. Selain dari tayangan video, ada juga terdapat di dalam buku teks pelajaran kamu. Ya. Serta didik membaca sumber pembelajaran. Kami semua ayo silakan berdiskusi. Kelompok 1 sedang berdiskusi. Kelompok 2 sedang berdiskusi. Kelompok 3 ini sedang berdiskusi. Kelompok 4 sedang berdiskusi. Diskusi sudah habis. Sekarang Bapak harap ada salah satu di antara kelompok yang ada di sini ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok manakah yang akan Bapak tunjuk untuk presentasi? Silakan kelompok 3. Ayo silakan ketua kelompoknya saja. Kasih tepuk tangan dulu, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Semua baca. Makna Asmaul Husna. Al-Mu'id artinya yang maha mematikan. Semua yang bernyawa, manusia, hewan, tumbuhan pasti akan mati. 2. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup dan mati di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berdiri sendiri selama-lamanya. 4. Al-Ahad artinya yang maha esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tunggal atau esa yang tidak ada sekutu baginya dan tidak membutuhkan yang lainnya. Setelah teman kamu tadi dari kelompok 3 memberikan hasil presentasinya, ya. Ada di sana poin-poin yang harus dipresentasikan tadi sudah benar semua. Kelompok 3 sudah menyebutkan mana Asmaul Husna sangat tepat, kemudian menyebutkan juga sikap dan perilaku kita dalam hidup kehidupan. Contoh, ini contoh, ya. Contoh. Harus berbuat atau beramal baik, ya. Beramal baik contohnya rajin sholat, rajin mengaji, patuh kepada orang tua dan guru, ya. Itu salah satu sikap dan perilaku dari hidup kehidupan kita atau cerminan dari Asmaul Husna yang mana dia? Al-Mu'id, Al-Hayyu, Al-Qayyum atau Al-Ahad. Beramal baik sebelum menjelang kematian harus dipersiapkan supaya kita nanti bahagia. Apa? Siapa tadi yang menjawab? Arahkan orangnya. Siapa tadi yang menjawab? Tunjuk tangannya. Siapa tadi yang menjawab? Sebutkan nama. Tangan kanan, tangan kanan. Itu kamera belakang. Siapa tadi yang menjawab? Wendy Kurniawan. Siapa? Apa nama Asmaul Husnanya tadi? Arahkan ke Wendy. Apa? Al-Mu'id. Beri tepuk tangan untuk Wendy. Kelompok 3 berhasil. Sudah? Itulah salah satu contohnya. Ya. Kemudian ini ada satu permainan. Ya, ada satu permainan. Ini ada kertas-kertas, potongan-potongan makna dan ada juga potongan-potongan dari Asmaul Husnanya. Ada Al-Ahad, ada yang maha mandiri. Ini nanti Bapak bagikan per kelompoknya, ya. Bagikan kelompoknya dan aturan permainannya adalah ini kertas akan Bapak bagikan, ya. Makna-maknanya ini akan Bapak bagikan di setiap kelompok, ya. Ini ada yang Maha Esa. Aturan permainannya adalah nanti Bapak sebutkan artinya atau Asmaul Husnanya
Kalian masing-masing kelompok cari di situ. Misal, Bapak sebutkan Al-Hayyu, berarti cari artinya. Sudah? Berarti dicari artinya. Ini per kelompok. Waktunya nggak lama-lama nanti Bapak suruh. Begitu Bapak suruh misalnya Al-Qayyum, langsung cari. 1, 2, cari. Tunjukkan tangannya. Sudah? Bisa? Silakan dicari. Yang Maha Esa. 1, 2, 3, waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Ya. Sudah, ini turunkan. Tadi udah itu duluan. Itu duluan. Sudah? Kelompok 1 jawabannya benar, Al-Ahad. Kelompok 4 jawabannya benar, Al-Ahad. Kelompok 3 tadi salah, malah diangkat yang Maha Esa. Al-Ahad, benar. Yang tidak dapat poin hari ini adalah, atau yang pertama tadi, pertanyaan pertama adalah kelompok 3. Ayo tepuk tangan sekali lagi, ayo sekali lagi. Silakan dicari. Kan tadi di awal Bapak bilang, kalau Bapak menyebutkan arti, cari Asmaul Husnanya. Kalau Bapak sebutkan Asmaul Husnanya, cari artinya. Sudah? Cari. Al-Qayyum. 1, ya. Ini duluan. Bagus. Kelompok 4, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, ya, 1 untuk kelompok 4. Selanjutnya, yang Maha Mematikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. 1 untuk 3. Selanjutnya, yang Maha Hidup. Iya, kelompok 4 kembali. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. 2 poin. Sudah? Kesimpulannya yang pertama, apa nak kira-kira? Apa? Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kemudian yang kedua, Al-Mumin, artinya ya, Al-Mumin artinya yang Maha Mematikan. Yang ketiga, Al-Hidup. Yang keempat, Al-Qayyum artinya yang Maha Mandiri atau berdiri sendiri, berdikari. Kemudian yang kelima, Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya kawan. Kemudian yang terakhir, kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Mengerjakan LKPD. Ayo selanjutnya kumpulkan anak-anak Bapak, semuanya LKPD-nya dikumpul. Ya. Setelah Bapak nilai, ya, kelompok 1, kelompok Apikadia, nilainya 80. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Al-Fat, diketuai kelompok oleh anak kami MH Arum Al-Fat, nilainya 85. Tepuk tangan. Kelompok 3, Hilya Safira dan kawan-kawan, nilainya 85. Yang terakhir kelompok 4, Melati Windani Putri Rudi dan kawan-kawan, nilainya 90.
90. Tepuk tangan. Jadi yang berhak mendapatkan reward hari ini adalah kelompok 4. Kelompok 4 yang dapat reward. Silakan maju ke depan ananda kami kelompok 4. Sambil foto ya, sambil foto. Inilah anak kami yang mendapatkan reward dari hasil pembelajaran materi Asmaul Husna, Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, dan Al-Ahad yang maha esa. Selanjutnya silakan jangan dipandang dari hadiahnya ya nak ya. Ya. Oke. Maju sedikit kita foto bersama. Sudah? Nah, setelah tadi kelompok 4 mendapatkan reward ya, tapi Bapak masih berharap anak-anak kami semuanya masih bisa terus memahami, terutama masalah tentang sikap dan perilaku dalam hidup kehidupan kita sesuai dengan Asmaul Husna. Tadi masih banyak kelompok-kelompok yang masih belum tepat di sana. Nah, untuk tindak lanjutnya berikutnya ini ya sekaligus sebagai bukti kalau kita itu sudah mempelajarinya. Tindak lanjutnya adalah Bapak memberikan tugas di rumah atau PR. Ya, lihat buku teks pembelajarannya, teks pelajarannya ada di sana di halaman 20. Ada yang A. Ya. Ada yang A, halaman 20. Ya, ini. Ayo berlatih A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, tadi setelah teman kita dari kelompok 4 yang berhasil mendapatkan reward dari Bapak untuk hari ini, ya, materi tentang Asmaul Husna, Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Bapak harapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, itulah terutama. Anak-anak kami juga mampu, ya, mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk tindak lanjutnya, Bapak memberikan tugas atau PR, pekerjaan rumah. Silakan kerjakan di rumah. Lihat di buku teks pembelajarannya. Arahkan ke siswa ya. Teks pelajarannya, ya, lihat di buku halaman 20. Halaman 20. Lihat di bukunya di halaman 20. Yang ayo berlatih. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu kerjakan di rumah. Kapan dikumpulnya? Minggu depan. Silahkan nanti dibawa lagi. Ya. Nah, itulah PR-nya di rumah. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, materi berikutnya, setelah pertemuan ini, mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Sehingga kita bisa bertemu lagi. Ya, materi yang akan Bapak uraikan pada pertemuan berikutnya adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Nah, mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Jadi pembelajaran ini Bapak tutup. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل